Baik ya, selamat pagi untuk semua. Pagi Pak. Eh, kita masih berada di mata kuliah evaluasi pengajaran Penjas dan setelah kemarin kita kuliah tentang validitas alat ukur. Hari ini kita akan membahas reliabilitas ya, reliabilitas atau sama dengan keterandalan ya. Ya. Jadi kemarin sudah saya katakan bahwa sebuah alat ukur yang baik itu maka perlu memenuhi kriteria ya. Yang pertama itu adalah validitasnya. Yang kedua adalah reliabilitasnya. Yang ketiga adalah objektivitas ya. Dan yang keempat adalah ekonomis. Kelima adalah memiliki petunjuk dan norma, dan yang keenam adalah kepraktisan ya. Jadi sebuah alat ukur ya itu akan dikatakan baik bila memenuhi 6 standar tadi. Ini kita sudah mengulang ya. Jadi alat ukur apapun yang kita mau buat ya, kita akan menguji cobakan dari sisi kriteria-kriteria ini. Alat ukur yang kita buat itu apakah cukup valid? Apakah dia reliable? Apakah dia objektif, ekonomis, memiliki petunjuk dan norma, dan apakah dia cukup praktis untuk bisa dilakukan ya. Kemarin validitas sudah kita bahas. Maka hari ini kita akan membahas tentang reliabilitas. Reliabilitas kalau kemarin dikatakan validitas, ya bahasanya bahasa Indonesianya adalah keterandalan ya. Jadi valid atau sahih ya. Sedangkan reliabilitas, reliable atau sama dengan terandal ya. Binatang apa itu sebenarnya reliabilitas itu? Ya, dikatakan bahwa reliabilitas adalah suatu alat ukur ya yang kita katakan reliable bila alat ukur tersebut dapat menghasilkan suatu gambaran yang benar ya atau yang dapat dipercaya. Jadi di samping ya alat ukur itu valid seperti yang sudah kita sampaikan kemarin ya, dia juga harus reliable ya. Jadi reliable untuk apa? Reliable untuk dapat menghasilkan suatu gambaran yang benar. Kita mengukur dan kita memperoleh gambaran tentang apa yang kita ukur itu memiliki keterandalan ya. Jadi jika alat ukurnya kita katakan reliable ya, maka ketika kita melakukan pengukuran berulang-ulang ya, dilakukan berkali-kali dengan menggunakan alat ukur yang sama terhadap objek dan suatu objek yang sama, maka hasilnya akan tetap sama atau relatif sama. Artinya tidak berbeda jauh ya. Jadi kalau eh, katakanlah kita mengukur panjang ya, kita mengukur panjang atau jauhnya lemparan cakram atau lontar martil atau tolak peluru atau lempar lembing, maka kita pasti harus menggunakan yang namanya meter ya. Meter itu dikatakan akurat jika seseorang melempar lembing ya
dan diukur di sini jaraknya itu tidak pernah meleset, ya. Si Lewir datang ukur dengan meter, ya, tetap jaraknya sama. Si Victor datang juga mengukur hasil lemparan itu, jaraknya sama. Atau mungkin si Lewanei datang mengukur juga, ya, yang dilempar lembing itu, ya, karena mengukurnya menggunakan meter. Meter itu alat ukurnya valid, dan ketika dilakukan berulang-ulang terhadap objek yang sama, dan ketika itu dilakukan juga oleh orang-orang yang berbeda, tapi hasilnya tetap sama, maka alat ukur itu kita katakan sebagai alat ukur yang reliable atau terandal, bisa dipercaya. Tapi kalau kita mengukur pertama, ya, ini si Betaubun tolak peluru, ya. Kita ukur pertama hasilnya 12 meter. Ukur kedua lagi hasilnya sudah 11 meter. Ada orang datang ukur lagi sudah hasilnya 13 meter. Maka ini alat ukur ini tidak bisa katakan sebagai alat ukur yang reliable, ya. Tidak bisa dikatakan sebagai alat ukur yang terandal. Banyak kita bisa melakukan, ya, mendesain sebuah alat ukur. Ya, misalnya Anda nanti mau menulis skripsi, Anda akan kesulitan untuk mendapatkan alat ukur. Misalnya Anda mau bikin tendangan di taekwondo, ya. Anda mencoba untuk mengukur ketepatan tendangan atau accuracy-nya, ya. Accuracy tendangan, katakanlah tendangan deolojigi, tendangan mencangkul itu, ya. Kita mau menulis skripsi, kita tidak bisa melanjutkan karena tidak ada alat ukur tentang ketepatan sasaran tendangan deolojigi itu. Ya. Maka kita membuat instrumen itu, ya. Kita membuat instrumen itu. Katakan saja saya memberikan ada 5 titik, ya, 5 titik, 1 di atas, 1 di bawah, 1 di kiri, 1 di kanan, 1 di tengah. Dan titik-titik itu mungkin tidak besar-besar, seukuran wajah kita saja. Lalu 1 di arah testa sini, 1 mungkin di arah dagu sini, 1 mungkin di arah pipi kanan, 1 mungkin di arah pipi kiri, 1 mungkin di arah hidung. Ya. Lalu kita mencoba, ya. Maka alat ukur itu sebelum bisa digunakan untuk penulisan skripsi, alat ukur itu harus diuji dari 6 sisi tadi. Ya, kita uji validitasnya, bisa diterima atau tidak. Kemudian kita uji reliabilitasnya, ya. Kita uji juga objektivitasnya. Kita uji juga sisi kepraktisannya. Kita buat norma-normanya. Setelah itu semua oke, dan hasilnya itu tidak berbeda jauh, ya, maka alat ukur itu kita katakan sebagai alat ukur yang reliable. Ya. Jadi ketika si Lewir datang mengukur ketepatan tendangan deolojigi itu, ya, melakukannya berkali-kali, hasilnya tetap sama. Ya, misalnya di bagian atas ini saya kasih skor 3, di bawah sini mungkin saya kasih skor 2, di sini mungkin saya kasih skor masing-masing, kiri kanan itu saya kasih skor 1, di bagian hidung sini mungkin saya kasih skor 4 misalnya. Kalau itu kita lakukan berulang-ulang dan hasilnya sama, ya. Victor ukur di Aru hasilnya sama, saya ukur di Ambon hasilnya sama, si Lewir ukur di Papua hasilnya sama,
maka alat ukur itu bisa dikatakan sebagai alat ukur yang reliable atau alat ukur yang terandal. Ya. Maka bagaimana untuk mendapatkan atau menghitung alat ukur yang reliable dan terandal tadi? Ya, kita perlu menghitungnya. Dan alat-alat ukur yang baik atau tinggi derajat reliabilitasnya itu biasanya nilainya juga, nilai korelasinya setelah kita masukkan ke dalam rumus itu, ya hasilnya tinggi. Itu akan kita katakan sebagai alat ukur itu reliable atau terandal. Ya. Cara mencari reliabilitas itu ada 3 cara. Mohon maaf, di sini agak sedikit ada pengulangan di bagian akhir. Ya. Jadi untuk mencari reliabilitas itu ada 3 cara yang bisa Anda gunakan. Yang pertama yaitu dengan metode pengukuran ulang. Ya. Yang kedua adalah metode pengukuran belah dua. Dan yang ketiga adalah metode pengukuran setara. Ya. Nah, jadi kalau Anda ingin mendesain sebuah alat ukur tadi, setelah Anda menguji reliabilitas, menguji validitas, langkah kedua adalah menguji reliabilitasnya. Untuk menguji reliabilitasnya bermacam-macam cara bisa Anda lakukan. Ya, metode pengukuran ulang bisa, ya, menggunakan metode belah dua bisa, ataukah dengan menggunakan metode setara itu juga bisa. Ya. Ya. Kalau kita lihat metode pengukuran ulang, ya. Yang pertama kita memberikan tes, ya, tes yang sama 2 kali berturut-turut. Jadi tes yang sama itu, ya, ya, kita lakukan 2 kali berturut-turut, yang biasa dinamakan tes retest, ya, tes atau retest. Ya. Kemudian hasilnya itu kita susun dalam satu tabel untuk dicari korelasinya. Ya. Kemudian tes yang tepat tentu akan mempunyai korelasi yang tinggi. Jadi kita tidak bisa membuat alat ukur seperti yang tadi saya katakan, ya, tendangan De Longchygi, ketepatannya, kemudian setelah kita mendesain itu, terus kita katakan bahwa alat ukur itu sudah bisa dipakai. Atau setelah kita mengukur berulang-ulang tadi, terus hasilnya sama, lalu kita katakan alat ukurnya sudah bisa dipakai. Tetapi yang kita ukur itu dengan 3 cara tadi atau dengan 3 metode tadi, ya, itu kita masukkan ke dalam rumus. Jadi kita masukkan ke dalam rumus korelasi produk moment, ya, dari Pearson. Baru setelah kita mengetahui korelasinya itu, kita mendapatkan hasilnya apakah tinggi, apa istimewa, atau baik, sedang, atau tidak bisa dipakai. Kalau tidak bisa dipakai, malah alat ukur itu ya tidak bisa kita gunakan. Tetapi kalau angka korelasinya baik, ya, apalagi istimewa, maka tentu alat ukur itu sangat baik untuk bisa digunakan. Maka siapapun nanti akan bisa memanfaatkan itu. Ya. Ya. Jadi tes yang tepat mempunyai korelasi yang tinggi. Kalau korelasi yang tinggi dikatakan ya antara 90 atau lebih sampai 100 gitu ya. Tapi biasanya agak susah orang mendapatkan 100. Ya. Dan angka korelasi itu ya dikatakan ada korelasi itu angkanya 0 sampai 1. Ya. Pelaksanaan dilakukan 2 hari berturut-turut. Ya. Mengapa 2 hari berturut-turut? Dilakukan 2 hari berturut-turut agar siswa itu tidak mempunyai kesempatan untuk berlatih atau tidak banyak ada perubahan kondisi pada waktu diukur ulang. Ya. Jadi kalau hari ini kita ukur, ya, terus besok kita ukur, maka dari hari ini ke besok untuk sebuah tes keterampilan atau psikomotor, maka kita akan sulit sekali mengalami
perbedaan yang signifikan. Maka tes itu dilakukan 2 kali berturut-turut, ya. Jadi hari ini misalnya kita lakukan tes, besok kita bisa melakukan tes ulang, ya. Dan rumus yang kita gunakan, ya, adalah sama dengan rumus korelasi yang digunakan untuk uji validitas kemarin, yaitu kita gunakan rumus korelasi product moment, ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan itu. Rumusnya untuk kita mencari RXC-nya atau koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y-nya, maka kita gunakan rumus N, ya, dikalikan sigma XA min, ya, sigma X dikalikan sigma A. Di sini agak sedikit keliru, sigma A, ya, bukan sigma X. Lalu kita bagikan, ya, dengan akar N sigma X kuadrat, kemudian kita kurangi dengan sigma X, hasilnya kita kuadratkan, lalu kita kalikan dengan N sigma X sigma A kuadrat, min sigma A, dan hasilnya kita kuadratkan. Nah, dengan memasukkan angka-angka yang kita ukur 2 kali berturut-turut itu, maka kita akan mendapatkan hasil, ya, kita akan memperoleh hasilnya. Ya, misalnya saya memiliki tabel, ya, sebagaimana ada di layar Anda, ya. Ini hasil, katakanlah hasil pertama dan kedua bagi 5 orang siswa, ya. Anda melakukan tes dan retest, artinya tes pertama dan tes kedua, dan itu dilakukan terhadap 5 siswa, ya. Katakanlah nama siswa kita kasih kode, ya. Kemudian tes pertama kita lihat kita kasih kode X, ya. Kemudian tes kedua kita kasih kode A, ya. Dan masing-masing kita cari, ya, baik X kuadrat maupun A kuadratnya, dan kodenya harus X besar dan A besar karena kita menggunakan angka kasar, ya. Lalu kita mencari A kuadratnya, kemudian baru kita mencari XA-nya. Jadi kalau Anda lihat tes pertama kita lakukan, ya, skornya 5, 4, 8, 7, 6, 9, ya, masing-masing kita kuadratkan, maka menjadi 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16, ya, 8 kuadrat 64, 7 kuadrat 49, 6 kuadrat 36, dan seterusnya. Begitupun di tes kedua yang kita kasih kode A itu, ya. 6 kuadrat kita dapat 36, 5 kuadrat 25, 7 kuadrat 49, ya, 8 kuadrat 64, dan seterusnya. Maka setelah itu kita kalikan, ya, antara X dan A. Misalnya 5 kali 6 otomatis di sini ada 30, ya. 4 kali 5 di sini ada 20, ya. 8 kali 7 di sini ada 56, dan seterusnya. Tujuannya adalah kita memperoleh sigma dari masing-masing variabel itu. Maka kita ketahui di sini, mohon maaf, di sini ada 6 bukan 5. Kita memiliki N-nya, N ini kan jumlah siswa sama dengan 6 orang, ya. Sigma X-nya kita dapatkan sigma X sama dengan 35, ya. Sigma X kuadratnya kita dapatkan 271. Sigma A-nya kita dapatkan 40, dan sigma A kuadratnya kita dapat 274. Selanjutnya sigma XA-nya kita dapat 270. Kalau data-data ini sudah kita miliki, ya, selanjutnya kita masukkan ke rumus yang tadi, ya. Rumus ini kita masukkan ke dalam rumus product moment ini, maka Anda akan mendapatkan hasil, ya, RXA-nya sama dengan 0,88. Ya. Nomor 0,88 ini berarti masih di bawah 90 sebagai standar yang baik tadi.
Nah, nanti kita akan lihat di bagian akhir, tetapi Anda bisa mencatatnya bahwa hasil ini, atau nanti Anda bisa mencoret-coretnya ya, melakukan latihan di rumah apakah benar mendapatkan hasil 0,88 ini. Tapi selesai ini pasti Anda memiliki tugas lagi ya. Ya. Yang berikut adalah metode belah dua ya, atau split flap method ya. Cara ini kita gunakan apabila ya kita mengalami kesulitan mengadakan tes ulang ya. Jadi kita melihat bahwa misalnya kita mengalami kesulitan melakukan tes yang pertama tadi, tes and retestnya, ya, maka kita bisa melakukannya dengan cara yang metode belah dua tadi, atau metode belah dua atau split help method ini, ya. Jadi berikut kita akan lihat ya contoh bagaimana cara mencari reliabilitas dengan cara metode belah dua ini. Nah, misalnya kita memiliki jumlah soal ya, ada 10 ya. Dan kita belah menjadi dari 10 soal itu kita bagi, kita pisah ya, antara nomor-nomor ganjil dan nomor-nomor genap. Jadi kalau ada 10 butir soal, kita ambil nomor ganjilnya misalnya 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Kemudian pasti kita akan mendapatkan juga nomor genap yang lainnya, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang berikut kita susun dalam satu tabel ya. Dengan kode nomor ganjil itu kita kasih kode X besar, dan untuk nomor genap kita berikan kodenya E besar ya. Lalu skor dari nomor-nomor ganjil dan skor dari nomor-nomor genap itu kemudian kita korelasikan. Jadi nomor ganjil di kode X dan nomor genap di kode E, lalu kemudian kita korelasikan ya nomor ganjil dan nomor genap itu. Kalau skor nomor ganjil dan skor nomor genap ini kita korelasikan, maka hasilnya itu merupakan korelasi untuk perolehan tes itu ya. Kita lihat untuk menghitung atau menggunakan rumus korelasi produk momen tadi ya, kita memiliki tabel yang sama ya. Misalnya di sini nama siswa kita beri kode ya. Mungkin Abraham, Bernardus ya, Cynthia, Damianus, Esther gitu. Kita kasih kode nama-namanya saja. Kemudian di kolom X ini ya, kolom X ini hanya memuat butir-butir soal yang bernomor ganjil 1, 3, 5, 7, 9, karena kita hanya memiliki 10 soal misalnya. Tapi kalau Anda memiliki 100 soal, maka otomatis 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya sampai nomor 99 gitu. Dan kemudian kita bikin juga kolom untuk nomor genap ya. Mulai dari yang paling kecil 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Kalau sampai ini cuma 10 nomor, maka otomatis kita sampai nomor 10 saja. Nah, tapi kalau kita memiliki 100 butir soal, maka Anda pasti akan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 seterusnya sampai 98 dan kemudian 100 ya. Dengan menggunakan cara yang sama kita kuadratkan ya. Di kolom X ini kita kuadratkan, maka kita dapat hasil 100 ya. 8 kuadrat sama 10 kuadrat sama dengan 100. 8 kuadrat sama dengan 64, 7 kuadrat 49, dan seterusnya.
Dan kolom A ini pun sama ya, 9 kita kuadratkan 81, 7 kuadrat 49, 6 kuadrat 36, dan seterusnya. Seterusnya kita kalikan juga ya X dan A, maka yang di sini ya 10 kali 9 otomatis kita dapat di sini 90 ya. 8 ya dikalikan 7 kita dapat 56. 7 kali 6 kita dapat 42 dan seterusnya. Nah, setelah Anda ya mengisi ruang-ruang ini semua, maka selanjutnya Anda perlu menjumlahkannya untuk mendapatkan sigma X atau jumlah ya butir soal yang ganjil. Kemudian kita mendapatkan sigma X kuadrat tadi, lalu kemudian kita mendapatkan juga sigma A ya atau jumlah dari butir-butir soal yang genap ya. Dan kemudian dikuadratkan kita mendapatkan sigma A kuadrat dan sigma XA kuadrat. Maka kita sudah, ketika kita mendapatkan ya hasilnya jumlah baik X kuadrat ya di sini 35, sigma X kuadrat 265, sigma A sama dengan 30, sigma A kuadrat sama dengan 200, dan sigma X sama dengan XA sama dengan 230. Ya, setelah dihitung dengan rumus korelasi produk momen yang sama seperti yang disampaikan terdahulu tadi, maka kita mendapatkan RXA-nya atau koefisien korelasi ya antara variabel X dan A-nya ya, kita mendapatkan 0,63 ya. Maka 0,63 itu nanti kita akan konsultasikan dengan tabel norma untuk mendapatkan apakah 0,63 itu termasuk klasifikasi atau kategori yang mana, apakah baik sekali, baik, kurang, dan seterusnya ya. Yang ketiga ya, kita melihat ya selanjutnya yang data RXA tadi. Sebentar, ini internet kita tidak stabil ini ya. Ya, RXA separuh yang ditemukan dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Ya. Jadi kita mencari RXA separuh dari masing-masing. Sorry, ini sepertinya metode pola 2 hasil pemisahan butir. Lalu kita selanjutnya mencari RXA separuh, karena tadi kita belah dua soal itu antara nomor ganjil dan nomor genap ya. Maka hasilnya itu untuk menjadi perhitungan terhadap separuh dari perhitungan kita. Jadi kita mencari dulu ya perhitungan RXA untuk separuhnya. Maka yang kita gunakan RXA-nya adalah ya 2R dari 1/2 kita bagikan dengan 1 plus 1/2. Maka ketika kita mengolah hasilnya, kita memperoleh skor akhir RXA-nya sama dengan 0,77 ya. Ya. Kemudian yang berikut adalah metode pengukuran setara. Nah, untuk metode pengukuran setara ini kita susun dua macam tes setara yang bisa atau biasa kita sebut sebagai tes bentuk A dan tes bentuk B. Jadi kalau masing-masing 10 soal tadi ya, kedua bentuk tes ini diteskan pada siswa dengan tes bentuk A dan tes bentuk B ya. Lalu kemudian cara memberikan tes ini boleh secara langsung atau boleh juga dipindahkan dengan
jarak waktu tertentu. Jadi kalau Anda mau langsung hari itu boleh, Anda mau pisah dengan waktu yang cukup lama juga boleh. Tiap soal ini kita yang dijawab benar itu kita kasih nilai 1. Kemudian korelasi antara hasil kedua bentuk tes ini, ya, tes yang bentuk A dan bentuk B itu akan memberikan kenyataan atau hasil tentang rehabilitasi dari bentuk setara, ya, bentuk setara. Kita lihat di tabel, ya, tabel hasil tes setara dalam tabel X dan tabel Y, ya. Jadi sama, kita masih menggunakan tabel-tabel yang sama karena rumus-rumus yang kita gunakan ini masih berputar di antara korelasi product moment dari Pearson, ya. Jadi kolom-kolom yang sama, kolom yang berisikan nama, kemudian bentuk tesnya bentuk A kita kasih di kolom X, dan kemudian bentuk B kita kasih di kolom A, lalu ada kolom untuk kita kuadratkan baik X maupun Y, dan kolom XA untuk mengalihkan hasilnya. Kalau kita masukkan ke dalam rumus-rumus dengan hasil-hasil yang sudah terisi seperti ini, ya, misalnya tes bentuk A kita mendapat skor 10,8742, ya. Kemudian skor untuk bentuk B kita dapat 6,9573. Hasilnya kita sudah dapatkan sigma X, sigma E-nya, sigma X kuadrat, sigma E kuadrat, dan sigma XA-nya. Maka selanjutnya kita menghitungnya masih dengan rumus yang pertama tadi untuk korelasi product moment, dan kita mendapatkan hasilnya, ya, kalau hasilnya seperti ini, RXA-nya sama dengan 0,569, karena di belakang ini sudah 69 dan kita mau mengambil dua angkanya saja, maka kita bisa bulatkan menjadi 0,57, ya. Dari hasil untuk ketiga metode yang sudah kita gunakan untuk mendapatkan sebuah reliabilitas tadi atau keterandalan tadi, selanjutnya angka-angka itu kita konsultasikan, ya. Kita konsultasikan, ya. Kita masukkan ke dalam penafsiran derajat rehabilitasnya dengan mengacu di sini, ya. Jadi sebagai bahan acuan dalam penafsiran tinggi rendahnya derajat rehabilitasnya, kita menggunakan norma ini, ya. Jadi antara 0,95 sampai 0,99, ya, itu dikatakan sangat tinggi, ya. Kemudian 0,90 sampai 0,94, ya, itu dikatakan tinggi. Kemudian 0,80 sampai 0,89 kita katakan sedang, ya. 0,70 sampai 0,79 kita katakan agak rendah, ya. Dan di bawah 70, ya, di bawah 70 kita katakan jelek atau buruk, ya. Nah, ini semua hasil yang Anda kerjakan, ya, untuk ketiga bentuk metode tadi, hasilnya semuanya akan dibandingkan di sini, ya. Kita bandingkan di sini untuk mendapatkan reliabilitas dari masing-masing alat yang kita atau bentuk tes yang kita lakukan tadi. Apakah tes yang kita lakukan itu dikatakan cukup baik atau tidak, ya. Kalau kita sudah masuk di sini, ya, kita akan melihat bahwa oh ternyata tadi hasil saya cuma 0,77, ya. Kalau 0,77 berarti berada di antara 0,70 sampai 0,79, berarti ini rendah, ya, hasil rehabilitasnya rendah, ya. Saya kira itu. Selanjutnya ini ada tugas buat Anda, ya, silakan dikerjakan. Jangan kalau Anda sedang berada di kampus, maka Anda langsung saja berdiskusi dan bisa bekerja bersama-sama. Ya, tugas Anda
hitunglah derajat reliabilitas pada data yang sudah tertera di bawah ini, dan ada satu tes push up ya. Kita menggunakan tes push up yang kita teskan 2 kali untuk 70 siswa ya. Untuk 70 siswa. Juga ada hasil-hasilnya sudah tertera di dalam tabel ini. Lalu dengan menggunakan hasilnya, Anda gunakan tabel tafsir yang reliabilitas tadi untuk bisa menentukan bahwa hasil akhir Anda itu Anda dapatkan kira-kira untuk tes push up yang kita teskan untuk 2 kali itu hasilnya baik, sedang, atau buruk begitu ya. Terkait dengan kalau hasilnya baik, maka otomatis indeks ya reliabilitasnya dari tugas Anda yang Anda kerjakan ini otomatis baik juga. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada lagi ini kan baru 2 ya, validitasnya, reliabilitasnya, masih ada lagi objektivitasnya, kemudian ada petunjuk dan norma, ada kepraktisannya. Itu semua nanti akan disajikan setelah ini ya.